Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan makalah tentang pinjam-meminjam. Pengertian Arya dan dasar hukum. Pengertian Arya, Waba Zuhaili mengemukakan bahwa lapa Arya adalah nama bagian yang dipinjam. Dia ambil dari kata ara yang sinonimnya adzaba wajala, artinya pergi dan datang. Iman Jauhari yang dikutip oleh Waba Zuhaili mengatakan bahwa kata Arya dimisbahkan kepada lapa ara (malu), karena sesungguhnya dalam meminjam tersebut ada rasa malu dan aib. Tetapi pendapat tersebut disanggah, karena dalam kenyataan Rasul pernah melakukannya. Andai meminjam merupakan perbuatan memalukan dan perbuatan aib, maka sudah pasti Rasul tidak akan melakukannya. Menurut istilah definisi Arya dikemukakan oleh beberapa ulama sebagai berikut. Dasar hukum Arya terdapat dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat kedua, yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Selain itu, terdapat juga di dalam Surah Al-Ma'un ayat ke-7 yang artinya, dan enggan menolong dengan barang berguna. Hukum Arya bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Suatu ketika Arya bisa wajib, seperti meminjamkan baju untuk menahan panas atau dingin yang luar biasa dan lain. Di samping itu, Arya kadang bisa juga makruh, seperti seseorang muslim meminjamkan barang kepada orang kafir. Di samping Al-Quran terdapat dasar hukum Arya di dalam sunnah Rasulullah SAW. B. Rukun Arya. Menurut ulama Hanafah, rukun Arya hanya satu, yaitu ijab dari orang yang meminjamkan, sedangkan qabul dari orang yang meminjamkan. Menurut jumhur ulama Hanafah, yang mengiyakan istihsan bukan merupakan rukun. Akan tetapi Imam Zufar yang menggunakan kias berpendapat bahwa qabul juga termasuk rukun Arya, seperti halnya dalam hibah. Jumhur ulama termasuk Syafi'iyah berpendapat bahwa rukun Arya itu ada 4, yaitu orang yang meminjamkan, orang yang meminjam, barang yang dipinjamkan, dan sibot. D. Asal ketentuan hukum Arya. Istilah Arya digunakan untuk arti hakiki. Dalam arti hakiki Arya adalah meminjamkan benda untuk diambil manfaatnya, sedangkan bendanya masih tetap utuh. Dalam arti ini, Malikiyah dan jumhur Hanafah berpendapat bahwa Arya adalah pemilik manfaat atau yang disamakan dengan manfaat kepada peminjam tanpa imbalan. Sedangkan Syafi'iyah dan Hanbilah mengatakan bahwa ijarah atau Arya adalah kebolehan mengambil manfaat dari barang yang dipinjamkan kepada pimpinan. Dengan demikian, menurut kelompok kedua ini, Arya itu merupakan akad ibahah. Meskipun kedua kelompok tersebut berbeda pendapat dalam hal meminjam Arya kepada orang lain, namun kelompok sepakat bahwa peminjam tidak dibolehkan menyewakan barang yang dipinjamnya kepada orang lain. Alasannya menurut kelompok pertama adalah bahwa merupakan akad yang lazim, sedangkan yang kedua akad tidak mengikat. Sedangkan alasan kelompok kedua bahwa Arya adalah akad ibahah, sedangkan tidak boleh dipinjamkan baik dengan cara Arya apalagi dengan cara ibahah. E. Hak pemanfaatan Arya. Orang yang meminjam hak untuk memanfaatkan Arya sesuai dengan izin yang diberikan oleh pemilik barang.
Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama, sedangkan menurut ulama Hanafah, hak pemanfaatan yang diberikan kepada peminjam berdasarkan akad iarah berbeda tergantung macam ariahnya, apakah musik atau muqayyad. Adapun hikmah ariah diantaranya adalah: 1. Bagi yang meminjamkan dapat memenuhi kebutuhan seseorang terhadap memanfaatkan sesuatu yang belum dimiliki. Bagi yang memberi pinjam: 1. Sebagai menunjukkan rasa syukur. 2. Allah akan menambah kepada orang yang bersyukur. 3. Membantu orang yang membutuhkan. 4. Meringankan penderitaan orang lain. 5. Disenangi sesama muslim. Menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Selain itu, terdapat juga di dalam surah Al-Ma'un ayat ke-7 yang artinya, dan enggan menolong dengan barang berguna. Hukum ariah bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Suatu ketika ariah bisa wajib, seperti meminjamkan baju untuk menahan panas atau dingin yang luar biasa dan lain. Di samping itu, ariah kadang bisa juga makruh, seperti seseorang muslim meminjamkan barang kepada orang kafir. Di samping Al-Quran, terdapat dasar hukum ariah di dalam sunnah Rasulullah SAW. B. Rukun ariah. Menurut ulama Hanafah, rukun ariah hanya satu, yaitu ijab dari orang yang meminjamkan, sedangkan qabul dari orang yang meminjamkan. Menurut jumhur ulama Hanafah, yang mengiyakan istihsan bukan merupakan rukun, akan tetapi Imam Zufar yang menggunakan qiyas berpendapat bahwa qabul juga termasuk rukun ariah, seperti halnya dalam hibah. Jumhur ulama termasuk Syafi'iyah berpendapat bahwa rukun ariah itu ada 4, yaitu orang yang meminjamkan, orang yang meminjam, barang yang dipinjamkan, dan sigot. D. Asal ketentuan hukum ariah. Istilah ariah digunakan untuk arti hakiki. Dalam arti hakiki, ariah adalah meminjamkan benda untuk diambil manfaatnya, sedangkan bendanya masih tetap utuh. Dalam arti ini, Malikiyah dan jumhur Hanafah berpendapat bahwa ariah adalah pemilik manfaat atau yang disamakan dengan manfaat kepada peminjam tanpa imbalan. Sedangkan Syafi'iyah dan Hanbilah mengatakan bahwa ijarah atau ariah adalah kebolehan mengambil manfaat dari barang yang dipinjamkan kepada pimpinan. Dengan demikian, menurut kelompok kedua ini, ariah itu merupakan akad ibahah. Meskipun kedua kelompok tersebut berbeda pendapat dalam hal meminjam ariah kepada orang lain, namun kelompok sepakat bahwa peminjam tidak dibolehkan menyewakan barang yang dipinjamnya kepada orang lain. Alasannya menurut kelompok pertama adalah bahwa merupakan akad yang lazim, sedangkan yang kedua akad tidak mengikat. Sedangkan alasan kelompok kedua bahwa ariah adalah akad ibahah, sedangkan tidak boleh dipinjamkan baik dengan cara ariah apalagi dengan cara ibahah. E. Hak pemanfaatan ariah. Orang yang meminjam hak untuk memanfaatkan ariah, apakah musik atau muqayyad. Adapun hikmah ariah diantaranya adalah: 1. Bagi yang meminjamkan dapat memenuhi kebutuhan seseorang terhadap memanfaatkan sesuatu yang belum dimiliki. Bagi yang memberi pinjam: 1. Sebagai menunjukkan rasa syukur. 2. Allah akan menambah kepada orang yang bersyukur. 3. Membantu orang yang membutuhkan. 4. Meringankan penderitaan orang lain. 5.
disenangi sesama muslim.